ada satu trik yang mungkin belum teman-teman ketahui, kalau misalkan hasil video AI yang sudah kita buat, itu kita bisa edit dari segi ekspresi wajah, kita juga bisa edit dari yang namanya kecepatan, bahkan kita juga bisa bikin yang namanya storyboard-nya. Dan itu jelas tanpa menggunakan software editing sedikit pun. Yap, ini teman-teman nggak salah dengar, karena sekarang itu udah ada fitur baru namanya Cinema Studio 2.0. Di mana Cinema Studio 2.0 ini itu kita bisa ngatur dari segi ekspresi wajah sampai kecepatan dari videonya, dan jelas itu tanpa tools sedikit pun. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa cara bikinnya, di video kali ini saya bakal kasih step by step-nya lengkap dari nol sampai jadi videonya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, yuk langsung aja kita masuk ke step by step-nya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke step by step-nya, mungkin di sini saya akan coba untuk perlihatkan dulu apa saja updatean di Cinema Studio 2.0. Karena di sini udah diringkas ya dalam satu blog. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen lihat juga, bisa langsung cek aja di deskripsi video ini. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini, dan setelah saya baca-baca itu kurang lebihnya ada 5 updatean. Yang pertama di fitur image itu ada 2, terus yang keduanya itu di fitur video ada 3. Nah, kita akan coba untuk lihat dulu. Jadi yang pertama di sini tuh ada di fitur image-nya. Di fitur image ini ada 3D Scene Access. Jadi 3D Scene Access ini kalau misalkan kita bikin satu prompt gambar yang single image teman-teman ya, terus nanti akan langsung dibuatkan, dan misalkan kita ini nggak suka sama angle-nya. Nah, kita bisa atur menggunakan 3D scene ini. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu previewnya kayak gini ya, kita coba lihat nih ya. Ini contoh previewnya teman-teman ya. Jadi, nah ini kayak gini, terus kita tinggal ubah aja, pengen dari mana, udah nantinya kayak gitu. Gila, keren ya. Biar lebih cepat mungkin ya. Terus yang keduanya di sini ada grid exploration. Grid exploration ini kalau misalkan teman-teman ini udah siapin satu gambar itu pengen dibuat storyboardnya. Yang pastinya storyboard ini tuh terkonsep gitu ya, ataupun nyambung dari scene 1, scene 2, scene 3 sampai scene yang terakhir ataupun frame yang terakhir. Nah, kita bisa menggunakan grid exploration ini. Kalau misalkan versi dulu namanya multishoot teman-teman ya. Nah, nantinya itu seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih satu persatu gitu ya. Itu untuk updatean di fitur image-nya. Kalau misalkan di fitur videonya itu ada yang namanya genre motion logic. Jadi kalau misalkan kita pengen memvisualisasikan gambar yang kita buat, itu kita bisa masukkan genrenya ke genre mana. Sebetulnya ini opsional ya, tidak harus juga, tapi kalian kalau misalkan pengen ada sinematiknya atau pengen ada hasil yang mungkin lebih wah dibandingkan dengan hasil sebelumnya, itu kalian bisa memilih si genre ini. Nah, salah satu contohnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman nih ya. Tuh. Oke. Nah, tuh jadi kayak gitu ya kurang lebihnya dari hasil si apa namanya, fitur genre tersebut. Terus di sini juga udah ada yang namanya fitur speed ramp ya. Speed ramp ini bisa kita atur untuk masalah kecepatan. Ada slow mo, ada speed up, terus ada 2 lagi namanya impact, sama yang satunya lagi itu auto. Dan ada juga custom ya, jadi kita bisa custom nih untuk kecepatan dari si videonya. Gokil ya. Kayak CapCut teman-teman ya, tapi ini versi AI-nya gitu. Terus selanjutnya di sini juga ada yang namanya itu multishoot ya. Multishoot di sini tuh kita bisa atur teman-teman nih ya. Jadi scene 1, scene 2, scene 3 itu bisa kita atur, durasinya juga kita bisa atur, tapi di sini maksimal itu kurang lebih di angka 12 detikan. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya itu karakter sistem. Jadi si karakter sistem emosinya itu bisa kita atur teman-teman ya. Tapi untuk mengaturnya kita harus bikin template-nya dulu. Jadi nggak bisa langsung. Jadi contohnya tuh kayak gini nih. Tuh. Ya, ini nggak bisa langsung muncul. Ini harus dibuat dulu. Dibuatnya dari mana? Dibuatnya itu bisa pakai Nano Banana, teman-teman ya. Karena udah disediain juga fitur image di bagian sini. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk update-annya. Dan sekarang kita langsung aja praktek teman-teman ya, seperti apa tampilan dari Cinema Studio yang satu ini. Oke, kita langsung aja di sini kita klik yang Cinema Studio 2.0, dan di sini nanti kita akan diarahkan. Kalau misalkan dari fitur gambar ini kayaknya nggak ada yang beda ya, tampilannya hampir sama. Cuma ada penambahan ini ya, yang grid exploration sama yang ekspresi wajah ya. Di sini nih kita bisa tambahkan ekspresi wajahnya. Jadi kalian tinggal klik aja elemen, terus kalian tinggal upload apa namanya, emosinya, mau yang lagi senang, lagi sedih, lagi nangis, lagi cemberut dan lain-lain, ini kalian tinggal masukin terus kasih nama di sini ya. Terus setelah itu kalian tinggal klik dan nanti akan langsung seperti ini tuh. Kalau punya saya ini lebih ke bukan ekspresi teman-teman ya, tapi lebih ke ini sih, lebih ke apa namanya, random doang ya. Jadi nanti kalian bisa tambahkan aja dengan cara klik add, terus kalian tinggal masukkan seperti ini. Kayak gitu ya.
Oke, nah di sini kita akan coba aja teman-teman ya untuk satu prompt, di mana satu prompt ini kita akan buat dengan konsepnya fight ya. Yang berantem itu bisa apa enggak? Soalnya lagi rame nih ya yang konsep fight tersebut. Oke, untuk promptnya sudah saya siapin, kurang lebih promptnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, promptnya lumayan cukup panjang dan di sini kita akan coba untuk pilihnya itu yang 1x1 aja ya. Setelah itu di sini kita akan pilih untuk bagian kameranya. Ini kameranya sepertinya ada tambahan, yang ini ya. Ini ada tambahan teman-teman ya. Kita akan ambil kamera yang seperti biasa, kita mungkin pilih yang ini dan untuk lensanya kita pilih yang ini, fokalnya kita pilih yang mungkin di angka 14 aja teman-teman ya. Aparaturnya kita mungkin pilih yang ini aja. Ya, yang F14 seperti ini ya. Dan di sini kalau misalkan sudah kita langsung aja klik generate teman-teman ya. Dan kita akan coba untuk tunggu prosesnya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini hasilnya dan di sini kita akan gunakan satu fitur dulu yang dimana ada create 3D scene. Jadi kita tinggal klik aja create 3D scene ini dan kita akan lihat seperti apa sih. Oh, langsung ternyata teman-teman ya. Jadi langsung otomatis dibuatkan ke di sini nih. Jadi ini menghabiskan kurang lebihnya 3 kredit. Itu yang fitur 3D scene tadi ya di fitur terbarunya Cinema Studio. Nah, sekarang kita akan gunakan yang namanya itu multishoot teman-teman ya. Jadi untuk multishoot di sini tuh sebetulnya ada dua. Yang pertama kalian bisa gunakan fitur referensi ya. Di sini kalian tinggal klik aja referensi, nanti akan langsung masuk ke sini. Terus di sini kalian tinggal ubah aja ya story-nya itu pengen yang mana, apakah 2x2 berarti totalnya itu kurang lebih di angka 4-an ya. Ini kurang lebih 9 teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk pilihnya itu mungkin di 2x2 aja lah teman-teman ya. Dan di sini kita coba hapus ya, ini coba kita hapus ya. Terus ini kita coba langsung generate dan kita akan coba untuk tunggu hasil storyboardnya seperti apa. Jadi kita akan menunggunya itu yang versi 3D scene-nya sama yang versi storyboardnya. Oke teman-teman, kalau misalkan yang versi 3D scene itu seperti ini ya, kayaknya ntar kita coba lihat dulu. Oh ya, kita bisa lihat, oh kayak gini ya teman-teman untuk fitur 3D scene. Iya keren juga ya, cakep sumpah. Keren nih, jadi ini kita bisa coba, oh ini kalau misalkan di zoom agak sedikit kurang, ini coba kita zoom, terus ini kita bisa arahkan ke wanitanya ataupun kita bisa arahkan ke laki-lakinya. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini untuk mengambil shootnya dengan cara ya digerakin dengan mouse. Gila, keren ya, ini high feel. Terus di sini kalau misalkan versi grid ataupun versi yang grid explosion seperti yang udah kita buat tadi itu seperti ini ya. Jadi ini tuh kayak semacam ada story-nya teman-teman ya. Yang pertama pengen kayak gimana dulu, misalkan kita pengen yang aba-aba dulu ya ataupun kayak semacam kuda-kuda dulu, terus seperti biasa ini ribut terus kayak gini ya. Ini bagus sih sebetulnya. Jadi kayaknya kita akan coba untuk videonya itu yang versi ini aja, yang versi grid. Tapi saya akan coba untuk pilih dulu, kayaknya yang lebih bagus itu yang ini sih. Ya, jadi kita akan coba. Dan di sini kita langsung aja masuk ke bagian video. Nah, di bagian video inilah updatean di Cinema Studio-nya. Di sini kita akan mencoba yang konsepnya itu multi-shoot auto dulu teman-teman ya, dengan menggunakan start frame ya. Jadi start frame-nya itu kita akan pakai dan nanti yang kedua kita akan menggunakan multi-shoot manual dan di sini kita akan atur menggunakan prompt. Jadi nggak perlu harus pakai yang start frame, tapi kita akan upload 4 gambar sekaligus. Hasilnya bakal kayak gimana? Langsung aja kita langsung masukkan. Yang pertama kita akan pilih dulu ini yang lagi aba-aba. Terus selanjutnya di sini kita akan pilih yang ini, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini ya, di sini kita bisa ubah dulu dari segi speed RAM-nya. Kita pengen yang auto aja, jadi disesuaikan sama AI teman-teman ya. Untuk durasinya kita ambil di angka 12 detikan teman-teman ya. Dan untuk genrenya ini kita pilih yang action. Wih, keren ya, action. Dan selanjutnya di sini kita tinggal masukkan prompt-nya. Oke, untuk prompt-nya kita akan tambahkan kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Dan di sini outputnya 3, jadi langsung aja kita klik generate teman-teman ya. Nah, di sini sambil kita nunggu generate videonya, kita akan coba untuk gunakan yang multi-shoot manual teman-teman ya. Jadi kita bisa atur nih ya dari scene 1, scene 2 sampai scene keempatnya. Yang start ini kita hapus dan di sini kita tinggal upload aja beberapa gambarnya. Ya, saya akan coba untuk upload dulu. Oke teman-teman, di sini hanya bisa 3 ya. 3 bukan 4. Berarti di sini kita hanya bisa menggunakan 3 scene. Nah, kita tinggal atur aja. Ini biarkan scene 1 masuk, scene 2 ini kita atur ya. Misalkan di 4 detik, ini juga 4 detik. Ya, jadi kalau misalkan kita bikin 3 gambar seperti ini, berarti kita hanya bisanya itu di 3. Ini kayaknya salah. Saya akan coba untuk upload dulu yang terakhir ya. Yang terakhirnya itu yang seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini saya akan coba untuk masukin dulu prompt per scene-nya. Oke teman-teman, di sini kita udah atur ya per scene-nya. Jadi scene yang pertama seperti ini, kita tag gambar 1, kita tag gambar 2 untuk scene kedua, dan yang ketiga ini kita tag gambar 3. Nah, untuk bagian yang speed frame-nya, kita akan coba untuk ubah ya. Yang pertama, untuk di scene ketiga kita akan coba untuk pilihnya itu yang impact. Yang ini biarkan auto, dan yang ini kita akan pilihnya itu yang mungkin lebih ke speed up teman-teman ya. Nah, ini udah semuanya.
videonya, langsung aja kita klik generate dan di sini kita akan coba untuk tunggu hasilnya seperti apa. Hasilnya udah jadi ya. Di sini kita bikin tadinya itu yang multi-shoot automation sama yang multi-shoot manual. Kita akan coba lihat dulu yang multi-shoot automation, kurang lebihnya seperti ini. Kurang ya, ini kurang teman-teman ya. Ini juga kita lihat. Oke, itu juga kurang teman-teman ya, itu nggak bagus. Coba kita lihat yang ini. Oke, ini juga kurang. Tapi yang ini tuh kalau nggak salah multi-shoot automation-nya pakai start to end teman-teman ya, start to end. Jadi di bagian sini itu kita tambah dan ini juga kita tambah gitu ya. Nah, di sini tadi kita menambahkan kurang lebihnya 3 gambar dan ini untuk hasil videonya. Jadi kita lihat dulu. Oke. Oke, itu udah lumayan ya, itu udah lumayan karena ketiga gambar ataupun ketiga frame-nya itu jalan, cuman mungkin dari segi gerakannya agak sedikit kaku teman-teman. Coba kita lihat lagi. Yang kedua ya. Udah oke ya, udah oke. Ini yang ketiganya. Nah, ini agak itu agak sedikit nge-glitch teman-teman ya. Nah, gimana kalau misalkan kita coba ya yang versi 3 ini teman-teman ya, itu kita ubahnya ke multi-shoot automation ya. Jadi ini biarkan aja ya si apa namanya scene-nya itu diatur dan di sini kita tinggal masukkan aja kayak semacam ini motionnya itu pengen seperti apa teman-teman ya. Sebentar, ini kita akan coba untuk hapus dulu ya si gambar ini. Oke, dan kita akan coba untuk tambahkan gambar yang tadi. Terus kita tinggal masukkan prompt-nya aja. Oke, di sini kita udah masukkan teman-teman ya dari segi gambarnya. Ini kita tag gambar 1, tag gambar 2 dan tag gambar 3 dan di sini kita akan coba untuk masukkan dulu prompt-nya. Nah, untuk prompt aksinya itu kita ambil yang simple aja dulu seperti ini dan di sini kita akan tambahkan jadi 4 aja teman-teman ya. Setelah itu untuk masalah apa namanya speed RAM-nya ini kita akan ubahnya itu menggunakan yang automation aja teman-teman ya seperti ini. Dan untuk durasinya kita akan ambil di angka 12 detikan dan langsung aja kita coba untuk generate dan di sini kita akan lihat seperti apa hasil yang terakhir karena hasil yang ke-1 hasil yang kedua itu menurut saya kurang oke. Kita akan coba menggunakan yang multi-shoot automation kira-kira yang kayak gimana untuk hasilnya. Jadi kita tunggu aja deh sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, kita akan coba untuk lihat dari hasil yang automation itu seperti apa. Jadi yang pertama itu seperti ini. Oke, ternyata ada angle shoot ya. Berubah gitu. Nah, tapi hasilnya masih nge-glitch. Kita lihat yang kedua. Ya, ini juga sama nge-glitch. Tapi apa namanya backsound pukulannya itu pas banget ya. Coba kita lihat yang ini. Tuh. Kayak asli beneran teman-teman ya. Efek suaranya, tuh efek pukulannya juga sama. Cuma mungkin yang agak kurangnya di sini kayaknya dari prompt-nya deh. Prompt saya itu kurang spesifik. Cuman kasih prompt kayak gini doang ya pasti hasilnya itu kurang memuaskan. Ya tapi dari hasil yang sudah saya buat dari mulai gambar sampai prompt udah lumayan cukup juga meskipun yang teman-teman lihat ini kurang maksimal ya. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya kasih reviewnya ya. Itu juga yang bisa saya kasih tutorialnya. Kalian bisa langsung praktek aja. Kayaknya kalau misalkan bukan temanya fight itu bisa maksimal sih. Apalagi kayak semacam film-film story biasa ya. Itu pasti bisa maksimal. Apalagi dari segi efeknya itu udah komplit banget. Nah, jadi buat kalian yang pengen coba Cinema Studio, kalian bisa langsung klik aja linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Dan itu saja mungkin di video ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.